Hai semuanya, it's Keke and welcome back to my channel. Kayak zaman sekarang tuh media promosi udah sangat-sangat saturated ya. Udah sangat banyak banget ragamnya. Mulai dari Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, even TikTok bisa kita jadiin sarana buat jualan. Belum lagi kontennya nih, makin banyak banget orang-orang yang bisa dengan sangat kreatif nge-create, mengemas sebuah konten mulai dari yang eksplisit banget jualan sampai yang implisit banget dan kita nggak sadar bahwa dia lagi jualan. Melahirkan sangat banyak lulusan-lulusan S3 marketing, yaitu influencer-influencer yang kita tonton tiap hari. Pastinya aku sangat bersyukur dengan situasi ini segalanya menjadi lebih mudah. Tapi ada sedikit masalah nih guys. Pertama, kadang sebagai pebisnis pemula, dana marketing kita itu terbatas. Dua, kita punya sumber daya manusia yang terbatas. Bahkan mungkin cuman kita sendiri gitu yang ngurusin segala strategi marketing. Gak cuman online marketing tapi juga offline marketingnya. Ketiga, masalahnya adalah mungkin kita skillnya juga terbatas. Kita butuh waktu untuk beradaptasi terhadap media sosial baru. Dan ya dengan segala keterbatasan pasti akan melahirkan sebuah kegalauan kepada kita semua guys. Kita harus pilih media sosial yang mana? Atau mungkin kalau kalian udah terlanjur pakai banyak banget media sosial untuk mempromosikan produk kalian, gimana sih cara memanagenya, cara mengaturnya biar segala sesuatunya itu bisa lebih efektif dan efisien. Nah makanya kalian harus nonton video ini karena video ini akan sangat-sangat insightful buat kalian dalam membangun yang namanya strategi content marketing. So jangan kemana-mana dan stay tuned. Content marketing is a part of digital marketing. Simpelnya adalah kita berusaha buat mengemas sebuah message atau sebuah pesan melalui berbagai media, entah itu video, foto, atau mungkin tulisan yang hopefully bisa meng-attract target audience kita biar mereka bisa terstimulasi dan membeli produk atau jasa yang kita tawarin. Batuk dulu. So, kira-kira apa aja sih aspek-aspek penting yang harus kita pertimbangkan dalam menyusun strategi content marketing kita? Kita mulai dari yang pertama. Step yang pertama adalah menentukan your content purpose atau tujuan konten kalian. Entah itu target audience kalian atau goal dari kontennya itu sendiri. Oke, ini mungkin terdengar sangat klise dan repetitif. Kalau kalian nonton video-video aku yang sebelumnya sering aku bahas, oke guys, tentukan tujuannya dulu. Tapi yes it is, harus ditentukan dulu tujuannya. Yang kedua, setelah kita udah ngobrol soal content purpose, kita bisa ngobrol soal content channeling. Sebenarnya simple sih, dalam strategi channeling ini kita cuman dituntut untuk paham bener seperti apa sih karakteristik dari masing-masing media promosi tersebut. Kalau misalnya kita udah paham nih karakteristiknya, kita bisa mempertimbangkan kira-kira media promosi mana sih yang karakternya pas dengan target audiens kita dan target dari campaign kita tersebut. Tumben nih lancar nih satu kali take. Oke, di sini aku akan coba drill down deeper dari masing-masing channel ini. Walaupun ini mungkin agak-agak sedikit subjektif dari pengalaman aku aja. I'm open for discussion, jadi taruh aja komen di bawah. Oke, kita mulai dari Instagram. Yes, siapa yang nggak tahu Instagram? Siapa yang tidak suka dengan Instagram? Penggunanya udah sangat banyak di seluruh dunia. And me personally sangat-sangat adore Instagram. Kenapa? Satu, Instagram ini bisa jadi media yang bisa mengcover segala tujuan marketing kita, mulai dari raising awareness of our brand sampai jualan. Dengan Instagram, satu benda ini doang kita bisa mendapatkan semuanya. Yang kedua, karena user base-nya sangat banyak ya, kita bisa mentargetkan sangat banyak audiens hanya menggunakan satu platform ini. Nah, untuk kalian yang penasaran gimana sih cara jualan lewat Instagram secara lebih detail dan sophisticated, kalian bisa lihat video aku yang sebelumnya, benar-benar bahas soal jualan di Instagram, konten, ads, dan lain-lain. Kalian bisa klik link ini aja. Oke, lanjut. Kedua, YouTube. Yes, media yang kalian pakai untuk mengenal aku sekarang. Jangan lupa subscribe. Oke, YouTube. Daripada Instagram, YouTube ini biasanya kontennya bisa lebih mendalam dan lebih variatif. Entah itu yang entertaining atau yang educating, semua bisa di-cover dengan their long duration videos content. Yes, walaupun YouTube ini agak-agak tricky, time consuming, energy consuming, and sometimes money consuming juga.
Kalau misalnya kita bisa memenangkan game di YouTube, kita bisa mendapatkan impact yang lebih banyak daripada Instagram. Kita bisa nyampein message yang lebih dalam. Yang ketiga, Facebook. Walaupun kita mungkin nganggap, oh my god, Facebook. Oke, come on, Facebook. Jangan salah ya. Kalau misalnya kalian pengen nemuin campaign-campaign yang aneh atau story-story yang viral, biasanya itu ditemuin dari Facebook. So, kalau misalnya kalian jago nih storytellingnya, kalian pengen mengimprint suatu message tersembunyi, menurut aku Facebook ini masih menjadi tempat yang sangat menarik. Apalagi misalnya target audiens kalian ada orang-orang yang lebih berumur gitu, mungkin di atas 35, itu masih Facebook ini sangat-sangat engaging buat mereka. Keempat, LinkedIn. Nah, ini nih rising star-nya. Nggak banyak ya orang yang ngeliat LinkedIn itu sebagai media promosi, masih ngelihatnya LinkedIn itu media untuk cari kerja dan naruh CV di situ. Jadi untuk karakter LinkedIn sendiri udah agak ketebak lah ya, karena di sana audiensnya adalah professionals. Pastinya bahasa yang dipakai lebih formal, konten yang dipakai lebih educating, lebih insightful. Oke, dan ada lagi rising star yang lain adalah TikTok. Yes, walaupun aku sampai detik ini belum download TikTok, tapi aku pengen banget sih sebenarnya. In the sake of, marketing research. TikTok sendiri ini karakternya sangat-sangat authentic. Orang tuh zaman sekarang dengan Instagram, mereka dituntut to be perfect. Foto yang bener-bener full edit, video yang full edit juga, terus abis itu mereka harus cantik, harus apa. Sedangkan sebaliknya di TikTok mereka bisa menjadi diri mereka sendiri. So ya masih banyak sih channel-channel promosi lainnya, tapi kalau aku bahas satu-satu ini bisa sejam. So ya kita move ke langkah selanjutnya. Selanjutnya yang ketiga adalah membuat kontennya itu sendiri, creating the content itself. Simple kok guys, dalam nge-create konten tuh gak usah bingung-bingung. Patokannya itu cuma 4. Entah kontennya itu to entertain, atau kontennya itu to inspire, atau kontennya untuk to educate, atau untuk convince seseorang, to convince. So ada 4 template konten. Apakah kalian harus milih salah satu dari 4 ini? Enggak. Malah justru kalian harus mengkombinasikan 4 ini menjadi sebuah campaign besar yang sangat-sangat efektif dan efisien. Contohnya nih, kita pakai kayak kalau kalian mau bisnis kopi misalnya, cafe kopi yang juga jualan biji kopinya. Konten yang goalsnya to entertain, kita bisa pakai misalnya bikin web series atau kita bikin Q&A soal kopi, itu juga bisa dimasukin di entertaining. Yang kedua, to inspire, kita bisa kasih mereka ilmu-ilmu soal, oh ini loh jenis-jenis biji kopi dan lain-lain, untuk raising awareness mereka aja soal kopi. Dan yang ketiga, to educate. Itu agak mirip sih ya, to inspire dan to educate, tapi aku ngeliatnya to educate ini biasanya kita lebih spesifik gitu. Kita mau bikin how to make coffee, how to brew coffee. Dan yang keempat adalah to convince. Ini adalah konten untuk kita jualan. Di sini kita ada promo, mengeducate market dengan produk kita, harga produk kita dan lain-lain. Bisa masuk di jenis konten yang keempat. Sebenarnya kuncinya dari konten, aku sering bilang, intinya kita bikin konten yang shareable kan. Entah kontennya itu entertaining atau educating, yang penting shareable. Nah itu aja sih sebenarnya keywordnya di sini. Yang keempat ada membuat kalender konten. Kelihatannya simple, suka diremehkan, padahal it plays a really fundamental aspek di dalam konten marketing. Oke, di sini aku akan coba lebih praktikal. Jadi gimana sih Kak caranya bikin kalender konten? Waktu itu kalian ada yang sempet nanya di video aku yang sebelumnya, pas aku bahas video ini, kalian nanya gimana cara bikinnya. Sebenarnya gampang. Yang pertama, bikin target konten yang achievable. Pertimbangkan budget kalian, pertimbangkan resource yang kalian punya, pertimbangkan skills yang kalian punya. Kira-kira konten apa sih yang bisa kalian bikin, yang doable, itu dulu. Yang kedua, karena kita ngobrolin kalender, pasti kita ngobrolin soal waktu, soal tanggal. Dengan mempertimbangkan kapasitas kalian bisa tentukan nih, seberapa banyak sih konten yang pengen aku bikin? Kapan sih sebaiknya aku meluncurkan konten aku, ngepost konten aku? Di sini aku asumsiin kalian nggak hanya menggunakan satu channel marketing doang, tapi kalian pakai multiple channel of marketing. Nah, ini kalian bisa integrasikan channel-channel ini, schedule ini di dalam satu kalender gitu. Kenapa harus dijadiin satu? Pertanyaan bagus. In helicopter view kalian bisa lihat, oh ternyata bulan ini konten to convince-nya terlalu banyak ya, kayak terlalu eksplisit nih aku jualannya bulan ini, aku kurangin atau aku intensin di bagian sini lah daripada bagian sini. Itu kalian ntar
pas kalian praktek akan kelihatan sendiri kok campaign kalian ini udah bagus proporsinya atau belum. Tenang saja guys, aku akan attach di sini contoh kalender konten. Aku akan taruh juga di linknya di bawah, so kalian bisa download formatnya dan hopefully bisa berguna buat kalian. Lihat dulu. Oke, belum beres. Langkah yang terakhir adalah, oh iya, ayo. Langkah yang terakhir atau yang kelima adalah mengukur hasil dari konten kalian. Ya, ini sangat penting, sama pentingnya dengan menentukan target dan tujuan guys. Cara mengukurnya ada sangat banyak banget tools guys. Mulai dari Google Analytics, insight-insight yang di-provide dari masing-masing channel. Kalian bisa elaborate data yang kalian dapat untuk selanjutnya kalian membuat sebuah pertimbangan-pertimbangan. Salah nggak sih? Sebuah tuh kayak tunggal, pertimbangan-pertimbangan tuh jamak. Oh my god, gak penting. Kalian bisa melakukan review apakah targeting audience kalian udah bener apa belum. Kalian juga bisa review conversion number-nya, apakah goals kita tercapai atau enggak dengan konten yang kita bikin. Manakah konten-konten yang lebih menarik, apakah konten yang entertaining, apakah konten yang educating. Kalian bisa nilai dari analytics kalian. Terus kalian juga bisa menilai juga nih, kira-kira dari 5 channels yang aku perjuangkan ini, mana ya yang bisa di-delete salah satu aja gitu. Jadi kita bisa fokus ke 4 dan melakukannya lebih efektif dan efisien. Aku tahu ini video sangat panjang, aku nggak kebayang ngeditnya guys. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan yang lebih detail, you can reach me out through my Instagram @kekegenius. Walay banget kan username gue. Kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share video ini di sosial media kalian, mungkin tag aku di Instagram kalau misalnya kalian lagi nonton. So ya, mungkin segitu saja. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wah, minum.